Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib atas si anak yang mampu bahwa ia membalas memberi nafkah bagi orang tuanya itu dengan sekedar mampunya. Ya, ini kewajiban buat anak ya untuk memberikan nafkah kalau orang tuanya tidak mampu, karena sebagai bentuk balas budi bagi anak kepada orang tuanya. Bahkan disebutkan bahwa boleh saja orang tua itu mengambil atau mempergunakan harta anaknya untuk keperluan hajatnya, ya nggak jadi masalah, sekedar untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Tidak dimasalahkan orang tua mengambil harta anaknya. Kadang-kadang kan anak kalau udah merasa mampu, merasa hebat, udah kuat, udah kerja, udah punya duit banyak, ya lupa sama orang tuanya, bahkan bersikap pelit kepada orang tuanya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Satu ketika ada seorang, katakanlah pemuda, ya, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Ini orang ngomong, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku mengambil hartaku. Ya, bahwasanya bapakku mengambil hartaku, gak pakai izin. Ya, dia punya bapak, ngambil duitnya. Maka kata Nabi SAW kepada ini orang apa? Faqala Nabi SAW lirrajuli idhab fa'tini bi abika. Udah, pulang sana, panggil orang tuamu sini. Ya, Nabi mau tahu bagaimana masalahnya biar jelas. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Pulanglah ini orang untuk mau manggil bapaknya, menghadap kepada Nabi. Nah, ketika ini anak lagi pulang, manggil bapaknya, wa nazala Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat Jibril turun kepada Nabi. Kata malaikat Jibril kepada Nabi apa? Innallaha azza wa jalla yuqri'uka salama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu laka, dan Allah berpesan kepadamu, idza ja'aka syaikhu fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunahu. Ya, pesannya Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril apa? Kalau nanti orang tua ini anak, orang tua ini pemuda datang kepadamu, tanyakan kepada dia tentang sesuatu yang dia ucapkan yang tidak didengar oleh telinganya. Ya, kalau nih orang tua yang lagi dipanggil sama anaknya datang kepada Nabi, tanyain nih orang tua, apaan yang pernah diucapkan oleh hatinya dan tidak didengar oleh telinganya. Artinya apa? Lintasan hati, jeritan hati ini orang tua yang gak pernah diomongin lewat mulutnya, tanyain apaan tuh. Falamma ja'a syaikhu qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang tua ini datang bareng sama anaknya yang tadi ngadu sama Nabi, Nabi tanya sama ini orang tua, ma balu bunuka yaskuka aturidu akhdha ma'ana. Kata Nabi kepada ini bapaknya, ya kalau cara kita anak ente ngadu ke aneh, ngaduin ente ke aneh, katanya ente ngambil duitnya gitu. Apa jawabnya orang tua? Salhu ya Rasulullah hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi au khalatihi au ala nafsi. Wahai Rasulullah, sebelum saya jawab ini pertanyaan, tanyain sendiri kepada anak saya, apakah saya mengambil uangnya itu untuk kepentingan bibi-bibinya
atau untuk kepentingan saya pribadi. Maksudnya ini orang tua mau ngomong sama Nabi kalau dia ngambil duit anaknya itu buat kepentingan bibit-bibitnya yang nggak bisa makan, bukan buat dirinya, bukan buat senang-senang, bukan buat foya-foya, ya, bukan buat kepentingan pribadinya. Gitu. Faqala Nabi SAW, maka kemudian Nabi SAW bersabda, za'na min hadza. Oh ya udah deh, lupakan masalah ini, ya, nggak usah dibahas lagi deh masalah ini. Tapi apa? Akhbirna an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunaka. Tapi beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang engkau katakan di dalam hatimu yang tidak pernah didengar oleh telingamu. Ya, coba ente pernah ngomong apa di dalam hati yang nggak pernah ente ucapin lewat mulut, yang nggak pernah didengar oleh kuping ente. Kagetlah ini orang tua. Maka kemudian ini orang tua menjawab, faqala syaikhu wallahi ya Rasulullah ma yazalullahu yaziduna bika yaqinan. Demi Allah wahai Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan keyakinanku kepadamu. Kenapa? Ini orang tua nggak pernah ngomongin kepada siapapun, bahkan dengan mulutnya sendiri aja enggak, cuma ada di dalam hati. Rasul tahu dari mana? Ya udah pasti tahunya dari Allah Ta'ala, ya udah dikasih tahu. Laqad qultu, aku memang pernah mengatakan di dalam hatiku, fi nafsi syai'an ma sami'athu udhunaya. Aku memang pernah mengatakan di dalam hatiku sesuatu yang gak pernah didengar oleh telingaku. Maka Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, qul wa ana asma'. Ya udah, ucapkan, aku akan mendengarnya. Maka kemudian ini orang tua mengucapkan satu syair, qultu al-ghadawtuka mauludan wa manantuka ya fi'an tu'allu bima akhini ajni alaihi wa tanhalu. Ya, dulu ceritanya nih, ternyata yang diucapkan di dalam hati yang nggak pernah diucapkan dengan mulutnya adalah satu curhatan hatinya, ya, curhatan hatinya tentang sikap si anak kepada dirinya. Ya, nih orang tua mengucapkan apa? Dulu waktu engkau baru lahir aku merasa gembira, aku timang-timang. Oh, orang tua begitu tuh. Anak baru lahir girang nggak? Girang, ya, gembira, bikin ini bikin itu, dirawatin begini-begini. Idza lailatun sadafatka bis-suqmi lam abid. Kalau engkau lagi sakit malam-malam aku nggak tidur. Anak lagi sakit orang tua bisa tidur nggak? Bisa tidur. Ya, saking pengennya semua apa? Ya, kadang-kadang nih orang tua saking sayangnya sama anak gitu ya, berdoa kepada Allah Ta'ala apa, ya Allah pindahin dia tuh sakitnya nih anak sama gue. Saking sayangnya tuh orang tua sama anak, ya. Dan begitu khawatirnya apa, takhafur roda nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta qad waqtun muajjalu. Ya, saking khawatirnya kalau si anak lagi sakit, ya, aku khawatir dia akan mati walaupun aku tahu bahwa mati itu ada waktunya. Itu waktu masih dirawatin, ya, baru lahir dirawatin, dikasih baju, dikasih makan, di waktu sakit ditungguin sampai begadang, khawatir anaknya mati. Tapi kalau udah gede bagaimana? Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kuntu uammalu. Ketika engkau telah mencapai usia dewasa, udah sampai pada kekuatan bisa berusaha, punya duit, punya kerjaan, ya, punya barang-barang yang mahal, yang bagus, ya, lupa sama orang tuanya.
ja'alta jazaa'i ghilzatan wa fadhadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Ya. Engkau menjadikan balasan buatku itu adalah berupa sikap yang kasar, ya, nggak bersikap lembut lagi, ya. Kenapa? Seolah-olah engkau ini adalah orang yang memberikan manfaat, orang yang punya keutamaan. Walaitaka idlam tar'a haqqa abuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Ya, ngasih orang tua balasan seperti ngasihnya bos kepada karyawan. Kalau orang tua ngerjain sesuatu, baru anak ngasih sesuatu. Seolah-olah nih orang tua dijadiin karyawan nama anaknya. Orang tua udah lemah, nggak bisa berusaha apa-apa, bergantung sama anak. Anaknya udah mampu, udah kerja, udah mapan. Orang tuanya bukan dijadiin raja, bukan dijadiin ratu, malah dijadiin pembantu, disuruh-suruh. Fahina idzin akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitalabibi ibnihi. Ketika itu berubahlah muka Nabi, marah, kesal sama ini anaknya. Diangkat nih baju anak, sambil ngomong waqala anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya, jadi anak jangan belagu sama orang tua. Merasa udah hebat-hebatnya anak karena sebab orang tua. Coba kalau dulu waktu tuh anak lahir dibuang sama orang tuanya, ya bisa jadi orang besar gak tuh anak? Ya, kalau masih kecil nggak dirawatin sama orang tuanya, bisa jadi gede gak tuh anak? Kalau dari kecil nggak disekolahin sama anaknya, bisa jadi pintar apa enggak tuh anak? Bisa dapat kerjaan hebat apa enggak tuh anak? Ya. Tapi bukan berarti dengan hadis ini kemudian orang tua bisa seenaknya ngambil harta anaknya, ya. Tetapi boleh orang tua ngambil duit anaknya untuk kebutuhannya. Orang tua mau makan nggak punya duit, ambil duit anaknya, nggak pakai izin sama anaknya, boleh, ya. Sekedar untuk keperluan hidupnya, ya. Bukan buat foya-foya, nggak boleh. Itu, ya. Dalam hadis lain disebutkan, ya, hampir mirip dengan hal ini, bahwasanya ada seseorang mengadu kepada Nabi bahwa bapaknya itu mengambil duitnya. Maka kemudian bapaknya dipanggil oleh Nabi, ya. Tahu-tahu datanglah nih bapaknya, ya tawakkau ala aso, datang bawa pakai tongkat. Tanyain nama Nabi, benar ente ngambil duit anak ente? Faqala syekh, ini orang tua menjawab, innahu kana dha'ifan wa ana qawi. Dulu anakku itu lemah, aku yang kuat. Ya, masih kecil, nggak bisa apa-apa tuh anak. Yang ngerawatin siapa? Yang ngasih duit siapa? Yang ngasih makan siapa? Ya bapaknya. Wa kana faqiran wa ana ghani. Dulu dia miskin, aku yang kaya. Ya. Fakuntu la amna'uhu syai'an min mali. Dan dulu aku nggak pernah melarang anakku untuk menggunakan hartaku. Dulu orang tuanya masih muda, masih kaya, masih gagah, masih hebat. Anaknya masih lemah, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Wal yauma, sekarang ana dhaif wa huwa qawi. Aku udah lemah, dia yang kuat. Wa ana faqir wa huwa ghani. Aku miskin, dia yang kaya. Wa yabkhulu alayya bimali. Dan dia bersikap kikir, pelit kepadaku dengan hartanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan orang tua ini, menangislah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Apa ma min hajarin wala madarin yasma'u hadza illa baka." Nggak ada batu, nggak ada kerikil, nggak ada pasir yang mendengar
ucapan ini, melainkan kerikil itu, pasir itu pasti akan menangis. Tsumma qala lil walad anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapak. Ya, jangan pelit-pelit jadi anak. Ya, jangan pelit-pelit. Sehebat-hebatnya anak berbakti kepada orang tua, nggak bisa menggantikan, nggak bisa membayar jasanya orang tua. Ya, nggak bisa membayar jasanya orang tua.